Oke, welcome. Oke, selamat datang ke Water Indonesia. Hai, see you. Tuh, kita udah langsung dijemput. Ini mana nih sign-nya, Pak? Ini ya? Oh, bukan ini ya, Pak ya. Oke, kita langsung ke Anantara. Wow, penjemputannya super ya. Hai sayang. Selamat datang di Bali. Kita akan langsung menuju ke Anantara. Dari sini ke Anantara Ubud berapa lama, Pak? 2 jam 10 menit kira-kira. 2 jam 10 menit kira-kira. Wow. Untung dikasih mobilnya nyaman loh. Wow. Ternyata dalam kasus Paula itu tidak ada. Adanya hanya sekedar chatting-chatting atau ngobrol apa gitu. Tapi tidak ada pengakuan pernah hubungan intim. Jadi salah putusan hakim yang menyatakan bahwa memakai istilah perselingkuhan. Karena di dalam undang-undang tidak ada istilah perselingkuhan. Istilah perselingkuhan itu hanya ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu, jadi putusan itu salah total. Harusnya hakim memakai dalam undang-undang selain berbuat zina, alasan kedua adalah pertengkaran terus-menerus. Harusnya itu dipakai oleh hakim sebagai alasan bahwa karena kedekatan, kalau benar ya, dengan pihak ketiga, maka bertengkar terus-menerus itu bisa jadi alasan perceraian. Ya itu dari segi hukum begitu. Jadi putusan itu salah total. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Dan itu ditemukan. Dan yang kedua, saya juga tidak setuju dengan jubir hakimnya yang bukan hakim. Itu kan hanya humasnya yang mengumumkan isi putusan dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita durhaka dan dia selingkuh. Itu nggak boleh. Dia jubir, nggak boleh ngomong gitu. Dia hanya mengatakan perkara cerai sudah diputus, dikabulkan, dan terbuka banding. Hanya sebatas itu. Ya, kalau yang humasnya pengadilan itu kan bukan hakimnya. Dan itu kan perkara belum final, masih banding. Itu sangat merugikan pihak yang berperkara. Saya hanya berpedoman kepada putusan. Di dalam putusan saat ini yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan
dalam halaman sekian sampai halaman 106 terbukti seorang istri nusus. Nusus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa alim ulama menyatakan nusus itu adalah istri yang durhaka, istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Satu lagi di putusan yang itu saya udah baca yang di postingan itu yang katanya ada sudah kena penyakit menular H titik-titik ya sejak sebelum nikah. Tapi di persidangan ternyata tidak ada rekam medis. Tidak ada dokter yang dia bawa. Hanya ada keterangan 2 saksi temannya. Itu putusan hakim salah total. Ya, nggak boleh itu. Dari mana dia tahu kalau temannya doang? Ya itu salah total itu. Itu termasuk itu sangat menyakitkan bagi Paula. Masalahnya adalah yang saya tidak mengerti adalah kok bisa itu laki-laki mengumumkan sebelum nikah? Berarti sebelum lahir anaknya. Berarti ada kemungkinan sudah masih kena penyakit itu, masih mengandung penyakit pada saat mengandung. Sedangkan penyakit menular itu bisa kena dari hubungan. Ini dokter nih, bisa menular dari hubungan anak kan, kelahiran. Dan itu bisa ketahuannya bertahun-tahun loh. Jangan heran kalau penyakit itu bisa ketahuannya lama. Bukan hanya itu, jangka panjang jejak elektronik dari anaknya ini. Coba bayangin kalau dia melamar ke anak orang, ya melamar istri, bapaknya takut jangan-jangan kau kena. Yang jelas selama ini itulah yang menjadi skala prioritas Baim, sehingga dia berjuang untuk kepentingan anaknya itu. Kenapa hakim begitu memihak ke satu pihak? Harusnya itu hakimnya diperiksa itu. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Mudah-mudahan setelah ini itu semua tenang. Gak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya. Doain aja semuanya itu akan baik-baik aja. Saya sebagai ayahnya El Barak, saya udah janji sama mamanya bahwa saya akan tanggung jawab. Jadi selama dia masih di bawah sayap saya, sebelum di usia 18 tahun, ya pokoknya jangan berharap. Saat anaknya udah 18 tahun dan dari diri dia sendiri mau dan ingin mencari, silakan. Tapi sebelum dia di usia 18 tahun, saya nggak mau ada intervensi dari pihak manapun itu selama dia masih di bawah tanggung jawabnya saya. Tapi ini bukan saya menghalang ya, enggak. Cuman selama dia masih di bawah umur 18, yaitu yes, dan maksudnya 18, kalau dia udah lewat 18 tahun berarti dia udah anak yang dewasa, cukup cerdas, bisa berpikir, bisa ambil keputusan, dan di situ dia ya terserah dia lah kalau dia mau. Balik lagi ke anaknya, selama anaknya nggak mencari, nggak pernah nyaut atau sebut siapapun itu orang, aku juga udah ngomong sama istriku bahwa kita jangan pernah memulai topik itu sebelum dia yang mulai, ya kan kita nggak tahu ke depannya, namanya sosmed ini akan selalu ada, jejak digital juga selalu akan ada. Mungkin di usia dia nanti remaja dia akan membaca sesuatu yang membuat dia penasaran atau gimana. Itu gimana cara aku nanti akan ngehandle situasinya itu jujur saya belum tahu. Tetapi selama ada intervensi dari pihak sebelah, itu nggak bakalan saya kasih selama dia masih di bawah sayap saya. Kecuali 18 tahun, ingin sendiri, mau take the step untuk mencari, silakan. Aku juga nggak menghalang, aku juga nggak mau ngejelekin sisi sana. Saya nggak kenal, jadi saya nggak punya hak untuk menyatakan apapun itu. Tetapi mungkin ada saatnya nanti di mana aku akan duduk bersama El kalau dia mulai membawa topik itu.
Tapi sebelum itu ya saya nggak punya posisi lah untuk menyatakan apapun tentang masa lalu istri saya dan itu. Simpel aja. You dari mana? Kalau dari awal you nggak ada, kenapa di pertengahan atau di akhir you mau muncul? Kecuali mau munculnya dari anaknya sendiri ya, beda cerita, karena dia yang mau cari tahu. Tapi kalau dari pihak sananya yang membuat, yang baru mau muncul sekarang, oh siapa elu? Kan gitu. Maupun datang mau apa, ya boleh. Tapi ketemu saya dulu, kita duduk. Iya, kita duduk dulu, kita ngobrol dulu. Intentions kamu apa? Kau mau ngapain di sini? Kan gitu. Jangan sampai nanti didikan kita ke anak kita menjadi sesuatu yang membuat anak kita malah linglung dengan mixed feelings. Nanti dia jadi bingung, nanti dia kan jadinya anaknya kan jadi mungkin kita nggak tahu. Nanti mungkin dia jadi galau, dia pengen, kita kan nggak tahu, ya kan? Jadi selama dia nggak nyari, selama dia nggak bahas, selama nggak ada problem apa-apa, udahlah biarlah kayak gini, kan gitu.